Demikian pula jika kita mendapatkan kritik dari seseorang bahwa kita terlalu mengumbar ego, itu menjadi peluang besar untuk segera memperbaiki diri. Keterbukaan orang tersebut merupakan hal positif dan perlu kita apresiasi, daripada ia akan diam-diam meninggalkan kita karena ego yang kita tunjukkan kepada mereka. Tidak terasa sudah episode 3 saya membacakan buku Control Your Ego karya Bian Altruis ini. Dan sekarang masih bagian kedua dalam buku ini. Tidak memberikan kesempatan berkembang. Banyak perusahaan yang dalam merekrut pegawai mensyaratkan fresh graduate. Selain masih mudah untuk dididik, juga membutuhkan pengembangan diri dalam dunia kerja. Hal ini yang juga disyaratkan dalam perekrutan CPNS. Selain itu tentu ada pertimbangan lain, seperti gajinya yang masih bisa murah dan lain sebagainya. Akan tetapi, bagi pencari kerja sendiri, selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga membutuhkan pengembangan diri. Meski sudah pernah bekerja di tempat lain, ia akan selalu memiliki pengalaman baru meski bekerja dalam bidang yang sama. Perbedaan ruang dan tim akan melahirkan pengalaman yang baru, sekaligus berharap dapat mengembangkan diri di tempat yang baru. Meski demikian, kasus sebaliknya pernah terjadi pada seorang editor pada sebuah penerbit. Editor itu bekerja di sebuah penerbit cukup lama, lebih dari 7 tahun. Di antara pekerjaan lain, editor itu terhitung paling lama. Sayangnya, semakin lama ia bekerja justru membuat pemilik penerbit itu khawatir. Pasalnya, ia terus-menerus di penerbit itu. Jelas gajinya harus terus dinaikkan, semakin tahun semakin besar gajinya. Sementara itu penerbit sebenarnya hanya membutuhkan editor yang biasa-biasa saja, bukan editor senior seperti dia. Jika merekrut editor baru tentu akan lebih murah pengeluarannya. Selain itu, selayaknya pekerja paling lama dan kompeten, ia mestinya mendudukan posisi yang lebih tinggi, seperti pemimpin redaksi atau jabatan sekelasnya. Dan hal ini rupanya tidak diinginkan oleh pemilik penerbit. Akhirnya, penerbit itu pun bersiasat. Editor itu tidak lagi diberi kesempatan untuk lebih berkembang. Dalam 1 bulan, ia hanya diberikan 1 kesempatan untuk mengeditori sebuah buku. Padahal sebelumnya, ia juga terkena target 10 naskah harus siap diterbitkan dalam 1 bulan. Bisa dibayangkan betapa menganggurnya editor itu jika dalam 1 bulan hanya menggarap 1 naskah. Di sisi lain, penerbit itu mulai merekrut editor baru. Alasannya untuk menyediakan asisten bagi editor itu agar tidak terlalu lelah bekerja, tetapi juga tidak diberikan pekerjaan yang lain. Hal ini seperti mempersempit ruang gerak si editor. Semestinya editor baru itu di bawah kontrol si editor lama, tetapi ternyata kewenangan itu berlaku pada pemimpin redaksi yang ternyata masih memiliki ikatan darah dengan pemilik penerbit. Banyak naskah yang diserahkan pada editor baru itu. Editor baru yang belum banyak tahu pun bertanya pada seniornya, yang kemudian membuat seniornya heran sekaligus sakit hati. Kok malah anak baru yang dibebani banyak naskah? Ia pun mengusut masalah ini dari si anak baru itu. Maka terbukalah jelas bahwa editor senior itu merasa disingkirkan. Dengan segera ia membalik keadaan. Ia sengaja tidak menyelesaikan naskah terakhir yang digarapnya dan tidak banyak memberikan pembelajaran bagi yang muda. Hal itu kemudian terbukti pada bulan berikutnya. Begitu tenggat naskah tidak terselesaikan dengan baik, segera keluar surat pemecatan beserta pesangonnya. Jika maksud penerbit tidak menyingkirkan editor senior itu, tentu akan memanggilnya dan mengklarifikasi. Barangkali si editor senior itu ada masalah. Terlebih ia telah bekerja di penerbit itu cukup lama, tetapi yang terjadi tidak demikian, malah justru keluar surat pemecatan. Dilihat dari sisi editor, penerbit memang tidak lagi memberikan ruang berkembang bagi editor lama itu. Tetapi barangkali hanya itu satu-satunya cara untuk melanggengkan dinasti kepemilikan penerbit, yang bahkan tidak akan mungkin diambil oleh si editor itu. Tetapi kenapa penerbit justru khawatir? Kita tentu tidak memiliki jawaban pastinya. Yang jelas adalah tidak memberikan kesempatan berkembang bagi seorang pekerja ternyata juga berimbas pada penerbit itu sendiri.
Editor yang baru berniat untuk mengembangkan diri dengan belajar dengan seniornya. Justru mendapatkan jawaban yang tidak menyenangkan. Dengan terang-terangan, editor senior itu menyampaikan kepada juniornya bahwa kehadirannya akan menyingkirkan dirinya. Bahwa ia selama ini sudah bekerja keras untuk penerbit itu dan mestinya mendapatkan jabatan yang layak. Editor senior tidak mempermasalahkan kehadiran editor baru, tetapi justru kecewa pada penerbit yang ternyata kekecewaan tersebut juga disampaikan kepada editor baru. Hal itu sekaligus menjadi peringatan bagi editor baru agar tidak perlu terlalu lama bekerja di penerbit itu, karena akan disingkirkan dengan pelan maupun cepat. Dengan pengalamannya di dunia perbukuan, editor senior itu pun mencoba peruntungan dengan mendirikan penerbit baru. Penerbit itu kini dalam proses pengembangan. Senioritas tanpa batas. Ada yang menggelikan dalam sebuah perusahaan yang relatif besar. Entah sejak kapan aturan itu berlaku. Tetapi yang jelas hal menggelikan itu selama bertahun-tahun tidak diketahui oleh pemilik perusahaan. Bahkan sudah langgeng. Kisah ini kira-kira begini. Seorang fresh graduate baru saja diterima di perusahaan itu. Ia mendapatkan satu meja bersamaan dengan para pekerja lainnya. Masing-masing hanya dibatasi pagar meja atau selisih antar meja. Anak baru itu tidak terlambat di hari pertama dan tidak membuat kesalahan sama sekali. Pada jam istirahat, seorang yang tampaknya seperti pekerja senior tapi belum ia ketahui apa jabatannya, tiba-tiba menyerahkan secari kertas kepada seorang di bagian depan. Yang menerima kertas itu lalu menulis di kertas itu. Kertas bergeser ke sebelahnya, dan kemudian penulis lagi, bergeser lagi dan bertambahlah catatan di kertas, terus menerus hingga sampai pada anak baru itu. Karena tidak tahu harus melakukan apa, anak baru itu membaca catatan di kertas, lalu mengikuti apa yang tertulis sebelumnya, yaitu menulis menu makan siang. Setelah menulis, ia menggeser catatan itu ke meja sebelah, tapi ternyata ditolak. Ia pun bingung. Ia berdiri dan ingin memberikan kertas itu pada seorang sebelahnya lagi, tapi juga ditolak. Ia pun kemudian dipanggil oleh yang terakhir yang memberikan kertas padanya. "Duduk di kursi, sini," katanya. "Iya bang, gimana?" ujarnya kebingungan. Aturan di sini anak baru harus mentraktir makan siang untuk para senior di sini. Jelas si senior itu. Anak baru itu gelagapan. Ia bingung dengan aturan yang menurutnya aneh itu. "Lu keterima di sini itu berkat kami. Jadi traktiran ini anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Semua menu itu ada di warung sebelah kantor ini. Lu keluar aja terus belok ke kanan," lanjut si senior itu lagi. Merasa tak enak, ia pun berangkat saja tanpa pikir panjang. Namun sepanjang menuruni anak tangga untuk keluar mencari menu makan siang itu, ia terus memperhatikan catatan di tangannya itu. Mimik mukanya menandakan rasa khawatir. Dalam pikirannya, ini kali merantau dari rumah dan uangnya tinggal sedikit. Tidak akan cukup untuk membeli semua menu yang tertulis. Sementara itu, ia sedang menunggu kiriman uang dari keluarganya untuk hidup sebulan. Setelahnya, ia berjanji tak akan meminta kiriman lagi. Yang tak ia sadari, dari arah belakang ternyata ada seseorang yang memperhatikannya. Pakaian seperti pekerja lainnya di kantor itu. Tak ada yang istimewa, lelaki itu pun menyapa. "Anak baru ya?" "Iya bang. Banyak banget mau beli makan?" "Iya bang, disuruh senior." "Oh gitu. Kok nggak ke kantin aja?" "Nggak tahu bang, katanya anak baru harus traktir senior di sini." "Loh kok gue nggak ditraktir juga?" "Waduh, maaf bang, bisa ditulis juga di sini. Nanti saya belikan." Lelaki itu nurut saja dan menambahkan menu di kertas itu, lalu diberikan lagi kepada anak baru itu. "Iya bang," jawabnya. "Tapi maaf, ATM terdekat di mana ya?" "Loh, lu nggak punya duit tapi mau traktir?" "Iya bang, tadi pagi udah minta dikirimin ortu sih. Mungkin sekarang udah dikirim." "Emang ortu udah ngabarin kalau udah ngirimin lo duit?" "Belum sih bang, tapi bisa saya cek dulu." "Gini aja, lo pakai duit gue dulu, ntar lo ganti kalau udah dapet kiriman." "Waduh bang, gak enak saya." Lelaki itu mengeluarkan dompetnya dan memberikan beberapa lembar uang. "Terima kasih bang, tapi meja abang yang mana ya bang? Nanti saya antar." "Gak usah, ntar gue yang nyamperin lo."
Anak baru itu lalu menuju warung sebelah kantornya. Tidak lama kemudian ketika ia akan memasuki ruangan, sebuah suara memanggilnya. Merekalah para senior. Mereka pun makan bersama. Sempat pula ada yang menanyakan menu yang tersisa, tetapi hanya dijawab titipan orang. Tak dilanjutkan siapa orang itu. Jam istirahat telah selesai dan semua karyawan kembali ke meja masing-masing. Kira-kira sejam kemudian, lelaki tadi mendatangi anak baru itu dan menanyakan perihal titipannya. Semua yang ada di dalam ruangan itu mencoba menyapa lelaki itu dengan sambutan bapak. Anak baru itu makin heran. Ia menduga mungkin ia seorang nomor 1 di kantornya. Ia salah panggil. Tadi ia sempat memanggil so akrab dengan kata bang. Tapi ia berusaha tenang karena memang tidak mengetahuinya. Sebungkus nasi dan minuman diserahkan oleh si anak baru kepada lelaki itu. Ia pun kemudian ditanya, siapa yang menyuruhmu mentraktir? Ia menunjuk pada orang di sebelahnya. Yang ditunjuk giliran menunjuk ke sebelahnya. Hingga sampai akhirnya pada orang yang terakhir, lelaki itu hanya menatap satu persatu. Lelaki itu kemudian berkata, jangan pernah diulangi lagi. Gue gak mau dengar lagi ada anak baru yang dibully, apalagi disuruh traktir kayak gini. Katanya datar tanpa ada nada kemarahan. Lalu kemudian pergi begitu saja sambil membawa sebungkus nasi yang tadi ia pesan. Semua menunduk tanpa ada jawaban. Tak ingin nambah penasaran, ia bertanya pada teman senior di sebelahnya. Emang tadi siapa bang? Tanyanya sok polos. Direktur utama. Anak baru itu membelakakan mata, kaget tapi sekaligus bersyukur. Tradisi itu kini telah hilang. Waktu itu saya tanya, apakah uang di RUT perusahaan itu ia kembalikan? Ia jawab selama tidak ditagih tidak akan dikembalikan. Lalu kami tertawa. Tawa lepas bersama setelah cukup lama terpisah jarak Jogja-Jakarta. Tak mau tahu dengan orang lain. Apapun posisi Anda dalam hidup, yang paling penting adalah berperilaku dengan cara yang membantu orang lain. Sama halnya dengan musik. Saya adalah pelayan musik. Dan jika saya terjebak dalam ego, saya akan kehilangan segalanya. Itu akan terbakar, dan itu jaminan. Eric Clapton. Setiap orang pasti menginginkan apa yang menjadi kepentingannya dapat terfasilitasi. Baik dalam lingkup kecil maupun fasilitas umum. Setiap orang pasti ingin memiliki akses untuk berbagai hal, sehingga tak perlu kesulitan untuk mendapatkan sesuatu. Setiap orang pasti menginginkan dipahami sehingga ia tak perlu repot-repot menyatakan kebutuhannya agar terpenuhi. Dengan kata lain, setiap orang ingin mendapatkan segala kemudahan, meski orang lain di sekelilingnya berjuang untuk mendapatkan kemudahan itu. Bahkan orang-orang yang demikian kerap memainkan kekayaan yang dimilikinya untuk dapat meraihnya. Ia sepertinya ingin mendapatkan berbagai kekuasaan dan ingin menguasai segala hal. Dalam bahasa lain, orang tersebut menginginkan semua orang tunduk padanya. Bahkan segala aturan harus mengikutinya. Ia bahkan tidak mau tahu kondisi orang lain atas apa yang ia dapatkan. Meski orang lain harus tertindas, asalkan ia mendapatkan kemauannya, itu tidak menjadi soal baginya. Ia pun akan dengan senang hati mengambil hak yang sebenarnya bukan miliknya. Sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan apa yang ia harapkan, seluruh isi dunia akan dimaki-maki dan penuh dengan sumpah serapah. Bahkan Tuhan pun ikut disalahkan. Ia seolah menjadi manusia paling sengsara sedunia hanya karena mengantri, hanya karena kepanasan, hanya karena menunggu dan lain sebagainya. Dengan hanya karena itu, ia merasa berhak menghakimi orang lain atau apa saja. Semua hal bisa terkena marah karena kegagalannya mendapatkan sesuatu untuk kemudahan. Demikianlah manusia, memiliki ego dan nafsu yang tidak akan pernah ada habisnya. Selalu saja ingin mendapatkan yang lebih daripada apa yang sedang dipegangnya saat ini. Dulu seorang membayangkan, mendapatkan gaji 2 juta pasti sudah bisa mencukupi kehidupannya. Lalu ketika itu tercapai, ia merasa kurang dan membayangkan gaji 4 juta. Ketika sudah memiliki gaji 4 juta, ia membayangkan lagi gaji 8 juta. Terus menerus begitu. Pun demikian dengan kekuasaan. Setelah menjadi anggota DPR provinsi, lalu pusat, dan seterusnya. Kekayaan dan kekuasaan akan terus diburu jika kita tak memiliki kekuatan dalam diri untuk mengontrolnya. Manfaat fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Di grup WhatsApp komplek perumahan kami, seorang tetangga marah-marah karena mobilnya seperti dilumuri pasir. Meski pasir itu tak seberapa banyak, tapi cukup membuatnya jengkel.
Ia merasa ada seseorang yang tidak suka padanya sehingga membuat mobilnya menjadi demikian. Tak terima dengan peristiwa itu, ia pun mengadukannya kepada pengurus komplek agar menyelesaikan masalah ini dan menemukan siapa pelakunya. Grup kompleks yang biasa sepi kemudian menjadi ramai. Pengurus itu pun rupanya tidak berpikir secara jernih dan justru menumpahkan kemarahannya kepada siapa saja pelakunya. Meski bukan mobilnya sendiri, salah seorang pengurus komplek itu seperti kebakaran jenggot. Sebagian warga kemudian terpancing dan ikut menyalahkan pelaku. Warga yang lain mengingatkan bahwa mobil tersebut diparkir di fasilitas umum, dan tentu ada risiko yang harus ditanggung jika memanfaatkan fasilitas umum sebagai kepentingan pribadi. Mobil jadi tidak terpantau dan apa yang terjadi itu merupakan risiko yang harus diterima. Tapi rupanya pandangan itu dibantah mentah-mentah oleh salah seorang pengurus tersebut yang meyakini bahwa yang melakukannya adalah anak nakal. Dengan semena-mena ia menuduh demikian. Sebagian lagi membantah bahwa jika pelakunya adalah anak-anak, maka hal itu diharapkan dianggap biasa saja. Anak-anak tidak tahu itu mobil siapa. Setahu mereka, apa yang ada di fasilitas umum bisa mereka jadikan sebagai bahan permainan. Dan tentu saja mereka belum mengetahui tentang konsep nakal dan tidak bisa dihakimi sebagai anak nakal. Dan apakah mereka yang menuduh demikian tidak ingin jika komplek perumahannya ramah anak? Atau lebih memilih komplek perumahannya menjadi komplek yang ramah mobil? Setelah beberapa jam berlalu dan diskusi masih berlanjut di grup WhatsApp itu, seorang warga kemudian mengirimkan pesan panjang. Mohon maaf bapak-bapak kalau kejadiannya sore pas hujan. Kemungkinan yang melakukan anak saya. Tadi sore sempat hujan-hujanan. Sempat saya perhatikan sebentar anak saya main pasir sebelum saya melakukan hal lain di dalam rumah. Sebagai orang tua, saya siap bertanggung jawab dan memang demikian resikonya. Kalau kotor, siap menyucikan sesuci-sucinya. Kalau memang kena baret, akan saya bawa ke salon mobil. Untuk bab mobil, sungguh saya meminta maaf dan siap bertanggung jawab. Tetapi ini sekaligus menjadi pengingat bersama. Sepanjang 10 tahun tinggal bersama di sini, saya yakin tidak ada orang tua di sini yang lalai terhadap anaknya. Nyaris seluruh anak kecil di komplek ini pernah main ke rumah kontrakan kami. Ngobrak-ngabrik bahkan merusak barang. Toh kami dengan senang hati memaafkan. Namanya aja bocah. Jika kemudian hari anak saya ditemukan merusak barang warga di kompleks ini, silakan tegur. Lalu mari kita rembukan perbaikan dan pergantiannya. Kalau Anda merasa perlu menjewer, silakan. Tapi mohon diniatkan memberi pelajaran. Biarkan anak saya belajar dari Anda juga. Perlu diingatkan bahwa kami tidak pernah berusaha lalai dalam membina anak. Hanya mungkin tidak bisa selalu mengontrol anak saat sedang bermain. Sama seperti Anda-Anda semua. Barangkali dalam pikiran sebagian kita, anak main di rumah tetangga akan lebih aman. Ibu-ibu di sini juga sering berkomunikasi dan saling berkabar jika ada anak yang bermain di rumahnya. Bahkan kucing-kucing yang berak di sepetak halaman kontrakan kami hanya bisa membersihkannya. Tidak mungkin kami meminta pemilik kucing untuk membersihkan tai peliharaan mereka di halaman kami. Di sisi lain, kalau anak terus-menerus diawasi, tentu akan mengabaikan proses kemandirian anak. Dan saya tidak akan mengekang anak untuk selalu di rumah selesai pas kejadian ini. Meski kami akan melakukan saran dari panjenengan untuk menasihati anak, saya kira kita sepakat bahwa kompleks ini adalah kompleks yang ramah anak. Untuk bisa lepas dari gadget, anak butuh bermain di luar rumah bersama teman-temannya. Juga biar anak tidak antisosial. Juga sedang senang-senangnya bermain sepeda. Bukankah anak butuh tempat bermain? Semakin berumur, semakin luas pula area permainannya. Itu menjadi kebutuhan anak. Kalaupun seandainya pelakunya bukan anak saya tetap akan menyalahkan anak tersebut. Toh tadi sore anak saya tidak sendirian. Baiklah, fokus pada kasus. Ini sekaligus sebagai sosialisasi aturan yang sudah disepakati bersama, bahwa parkir di fasilitas umum tidak bersifat permanen. Oke lah kalau memang memiliki 2 mobil dan tidak memiliki ruang yang lebih, barangkali sudah memiliki niat akan memperluas garasinya. Namun jika menempatkan barang-barangnya di fasilitas umum, mesti paham pula resikonya. Rusak, dikencingi, dan diberaki kucing atau burung, atau bahkan hilang. Itu menjadi resiko. Kasus mobil itu mungkin bukan karena kesengajaan penempatan mobilnya di fasilitas umum. Sejak pertama menghuni di sini dan belum tahu aturan di sini serta baru saja masuk grup kompleks ini. Apakah karena barangnya penuh?
Beberapa tetangga dan saya sendiri harus menumpuk-numpuk barang agar mobil bisa masuk garasi. Bahkan berusaha segera memasukkan mobil ke dalam garasi selepas dipakai. Berbagi dengan ruang kerja, perpustakaan, dan gudang. Juga berbagi ruang dengan tetangga agar tidak terganggu karena mobilnya berada di luar garasi. Justru inilah seni tinggal di perumahan. Barang banyak tetapi harus pintar bersiasat. Ini tidak hanya berlaku soal mobil, tapi juga barang-barang lain. Sekali lagi, terkait mobil itu saya meminta maaf. Saya siap bertanggung jawab dan menerima resiko. Tapi saya harap kita juga memahami resiko jika menempatkan barang di fasilitas umum. Terima kasih. Sepanjang WhatsApp grup itu dibuat, belum pernah ada pesan sepanjang itu. Sebagian pesan itu kemudian ditanggapi positif oleh beberapa warga. Pengurus yang tadinya bersuara paling kencang tak lagi berani menyatakan pendapatnya. Ia bungkam. Pemilik mobil lalu merespon bahwa ia sebenarnya hanya penasaran siapa pelakunya dan apa motivasinya. Dan jika kemudian diklarifikasi bahwa pelakunya adalah anak-anak, ia menjadi maklum serta tak lagi mempermasalahkan. Ia juga meminta maaf karena sudah menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Sejak saat itu, ia memasukkan mobilnya ke dalam garasi. Kasus kemudian ditutup. Mencari kesalahan orang lain. Pada kasus parkir di fasilitas umum di atas, tampak pengurus mencari-cari kesalahan orang lain. Persis seperti sikap pihak berwenang. Ketika mendapatkan laporan bahwa terjadi tindak kriminal, pihak berwajib akan berusaha mencari pelaku sehingga ia bisa dianggap berprestasi. Selama menjadi pengurus di kompleks itu, hanya administratif yang menjadi urusannya. Lalu ketika terjadi peristiwa seperti di atas, menjadi momen untuk mencari panggung dengan berusaha mencari orang yang salah. Selain itu, terdapat beberapa warga yang memberikan pendapatnya di grup. Lalu oleh si pengurus dikirimi pesan secara pribadi, yang artinya ia tidak ingin pendapatnya dibantah di depan publik. Dengan pesan pribadi itu, ia berusaha memberikan tekanan kepada salah satu warga agar berpihak padanya. Semestinya, sebagai pengurus, ia tak gegabah dalam mewartakan peristiwa kecil dan sepele itu, sehingga menjadi bola liar dan kegaduhan. Efek yang langsung terasa adalah hubungan yang renggang di antara tetangga. Meski kasus telah ditutup pada malam itu, besoknya ia membuat pengumuman kepada warga untuk dapat datang pada rapat bulanan. Di antara pembahasannya adalah parkir di fasilitas umum karena ingin membahas lebih lanjut kasus mobil berlumur pasir di atas. Dari hal ini, maka tampak bagaimana kepentingan pengurus itu dalam menyikapi peristiwa di kompleks. Sementara ketika ada yang memberikan klarifikasi secara panjang lebar, pengurus itu tak sepatah kata pun menjawab. Artinya ia sudah tidak memiliki argumentasi untuk melanjutkan perdebatan di grup. Dan sengaja mencari teman untuk menguatkan apa yang sudah ia sampaikan melalui rapat warga. Selain itu, barangkali ia sudah terlanjur mencari kesalahan orang lain, tetapi tidak mendapatkan sasaran yang tepat karena ternyata pelakunya anak kecil yang semua penghuni kompleks dapat memaklumi. Jika ia tak mendapatkan pembenaran melalui forum rapat, tentu ia akan mendapatkan malu. Oleh sebab itu, ia akan berusaha membuat forum itu untuk berpihak kepadanya. Sementara itu, ada pula warga yang memberi komentar. Jika pelakunya memang anak-anak, ia meminta orang tuanya untuk menasihati anaknya. Permintaan itu tampak seperti merendahkan orang tua bahwa orang tua tidak pernah menasihati anaknya. Orang tua mana yang membiarkan atau menyuruh anaknya merusak barang milik orang lain? Barang sendiri saja sudah pasti dilarang untuk dirusak, apalagi barang orang lain. Tampak pula ia adalah orang yang pintar dalam menasehati anaknya. Padahal yang tampak bukan demikian. Sementara itu, anak yang melakukannya adalah anak yang masih balita, yaitu berumur 4 tahun. Meskipun dilakukan, anak seumur itu masih sulit menerima nasihat. Meski contoh kasus di atas termasuk sikap egois, namun dari sisi lain dapat dipahami bahwa peristiwa itu ternyata sebelumnya lebih parah, yaitu kaca mobil sampai pecah, tetapi pelakunya sudah menginjak remaja yang sudah dapat berpikir. Pemecahan kaca mobil itu ternyata disengaja karena sebelumnya ia dimarahi orang tuanya dan melampiaskan kekecewaan pada orang tua dengan memecahkan kaca mobil orang lain. Jika pengurus dan komentar warga tadi ditempatkan pada kasus terakhir ini, barangkali akan lebih tepat.
Meski menyalah-nyalahkan anak bukan hal yang bisa dianggap tepat, kejadian itu kemudian dibicarakan dengan orang tuanya dan dilakukan penggantian dan perbaikan. Kasus anak-anak memang lebih sulit disikapi daripada orang dewasa. Dalam undang-undang kita, anak-anak tidak bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak kriminal dan tidak bisa dipenjarakan. Yang bisa dilakukan adalah melakukan pembinaan terhadap anak tersebut. Oleh sebab itu, menganggap anak nakal merupakan bukan hal yang tepat. Kita bisa mengategorikan anak dalam 3 hal dalam bersikap, yaitu overaktif, aktif, dan kalem. Anak yang over atau aktif tak bisa dikatakan sebagai anak nakal. Sementara anak yang kalem adalah anak yang baik. Jika dikatakan nakal, yang terjadi kemudian adalah hukuman dan kungkungan. Anak akan dihukum jika melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang tua dan akan diancam dikurung di dalam rumah jika terlalu aktif. Sikap orang tua yang demikian bukanlah sikap yang bijak. Mengancam diperbolehkan sebagaimana orang tua menjanjikan hadiah kepada anak. Tetapi menuduh anak nakal jelas bukan hal yang tepat. Sebaiknya asap rokok ditelan sendiri. Kita pasti pernah melihat seseorang perokok di depan umum, yang bahkan bukan perokok. Mereka kemudian menjadi perokok pasif karena ada perokok aktif di sampingnya. Padahal si perokok pasif tak pernah berniat menjadi perokok. Kok disebut perokok pasif? Yang membuat orang lain terganggu dengan rokok adalah karena asapnya yang mengganggu dan bau. Tidak semua orang menyukai bau rokok. Sebagaimana sebagian orang juga tidak menyukai bau durian yang menyengat dan dapat membuat seorang muntah hanya dengan mencium baunya. Di bus kota, di taman, di jalanan, bahkan ketika menaiki kendaraan roda 2 maupun roda 4, kita kerap mendapati para perokok dengan seenak hati mengeluarkan asap. Belum lagi ketika membuang abunya ke sembarang tempat. Bahkan ketika sedang berkendara, abu rokok itu bisa mengenai dan mencelakai pengguna jalan lainnya. Namun, kita kerap mendengar pula pembelaan para perokok tentang pajak yang dibayarkan ketika pembeli rokok sebagai salah satu sumber APBN yang digunakan untuk membangun negeri ini. Tentu saja, perbandingan itu tidaklah seimbang. Yang terkena imbasnya di sini adalah personel, bukan negara. Ketika seorang itu jatuh sakit akibat sebagai perokok pasif atau jatuh dari kendaraan karena terkena abu rokok, apakah pajak itu digunakan untuk pengobatan korban tersebut? Tentu saja tidak. Sebagai perokok, saya pernah mengalami pengalaman yang kurang baik dan kemudian menyadarkan saya untuk tidak lagi merokok di depan umum, kecuali tersedia ruang khusus untuk merokok. Jika tidak ada, biasanya saya akan mencari ruang di mana tidak dijangkau oleh kerumunan orang. Di sebuah acara, saya duduk di kursi yang agak jauh dari penonton lainnya. Saya pun menyulut rokok dan menghisapnya dengan nikmat sembari menonton acara yang menyenangkan itu. Tidak ada yang memprotes karena lokasi saya cukup berjarak dengan yang lain. Juga karena angin membawa asap rokok menjauh dari kerumunan. Tapi tak selang lama, sepasang laki-laki dan perempuan yang kemudian saya tahu mereka adalah suami istri dari cincin di jari manis yang mereka kenakan. Cincin itu sama persis menandakan keduanya adalah pasangan muda. Merasa tidak kenal, saya biasa saja. Mereka duduk tak jauh dari saya. Entah kenapa memilih tempat duduk itu. Sementara di depan kami masih banyak kursi yang kosong. Barangkali mereka ingin duduk santai berdua sambil menikmati acara. Pikir saya sederhana. Keinginan merokok saya kembali muncul. Dengan santai saya kemudian merogoh saku dan mengeluarkan bungkus rokok. Melolosnya sebatang dan kemudian menyulutnya. Rokok itu menyala dan asapnya membumbung. Baru sekitar 3 isapan, si lelaki tadi menghampiri saya. "Mas, maaf, rokoknya." "Istri saya sedang hamil," katanya. Saya kaget dengan pernyataan itu yang menyiratkan bahwa saya harus mematikan rokok yang sedang nikmat-nikmatnya untuk diisap. Seketika muncul dalam pikiran saya, "Loh, yang datang belakangan siapa?" "Itu loh di sana, banyak kursi kosong. Memangnya gak tahu saya sedang nikmat-nikmatnya menghisap rokok?" Tapi yang saya lakukan kemudian adalah mematikan rokok dan membuangnya, sembari meminta maaf. Sisa waktu menikmati acara itu, saya tidak lagi merokok. Jika Anda perokok, mungkin Anda akan membela saya. Dan saya juga tidak mengetahui istrinya hamil karena perutnya belum terlalu besar sehingga tidak terlihat kalau sedang hamil.
Entah siapa yang egois, saya yang merokok karena tidak mengetahui kondisinya, atau ia yang terlalu protektif terhadap istrinya yang sedang hamil, atau siapa yang datang lebih dulu berhak melakukan sesuatu yang mungkin tidak disenangi oleh orang yang datang kemudian. Jika saya dituduh egois karena merokok di samping orang lain, itu sudah saya terima dengan mematikan rokok yang baru beberapa isapan. Kalau lelaki itu egois, tentu itu adalah dorongan untuk melindungi istrinya dan jabang bayinya. Di sisi lain, ia bertanggung jawab atas keluarganya, meski harus mengorbankan kenikmatan orang lain. Sementara di lain sisi, masih banyak kursi yang kosong agar lebih dekat dengan sumber acara. Perokok memang selalu salah jika di hadapan publik. Menghakimi tanpa tahu sebabnya. Tidak ada orang yang mau disalahkan. Bahkan ketika ia sudah merasa bersalah dan kemudian disalah-salahkan, ia mungkin akan tetap tidak terima. Sudah merasa bersalah tentu sudah menjadi sikap yang baik. Tapi jika kemudian terus-menerus diadili dan disalah-salahkan, seorang memungkinkan untuk memberontak dan membalik menyerang karena marah. Mengadili dan menyalahkan orang lain itu memang enak, apalagi beramai-ramai main hakim sendiri. Meski semua setuju bahwa itu bukan sikap yang baik, tapi kita kerap lupa ketika emosi sudah terpancing. Justru kita menjadi bagian dari penghakiman tersebut, bahkan itu terjadi pada suatu yang tidak benar-benar kita ketahui. Dan hal ini kerap terjadi di media sosial kita, yang kemudian membentuk pribadi egois secara komunal. Ambil contoh di sebuah grup Facebook. Info Cegatan Jogja atau disingkat ICJ, terjadi sebuah kecelakaan. Sebuah mobil menabrak motor hingga terdapat korban jiwa. Pengendara sepeda motor dinyatakan meninggal dunia setelah kecelakaan. Melihat peristiwa itu, netizen memberikan komentarnya. Sebagian kecil menyatakan turut berduka dan semoga keluarga korban diberi ketabahan. Namun, sebagian besar netizen memberikan komentar buruk dengan menghujat pengendara mobil yang menabrak sepeda motor itu. Dalam rekaman video CCTV di tempat kejadian yang dipublikasi dalam grup itu, kesalahan sebenarnya terletak pada pengendara sepeda motor. Saat keluar menuju jalan besar, pengendara sepeda motor keluar begitu saja tanpa memperhatikan kanan kiri. Bahkan ia juga tak mengenakan kelengkapan berkendara, seperti helm, entah ia membawa surat-surat atau tidak. Meski keluar hanya sebentar dan tidak jauh dari rumah, tetapi ketika berada di jalan yang seharusnya tertib lalu lintas, pengendara motor wajib membawa serta perlengkapan berkendara. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi dalam video CCTV tersebut. Dari suatu arah, pengendara mobil melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Menurut beberapa komentar, kecepatan mobil masih berada dalam batas wajar di jalan besar. Namun sayangnya, motor yang baru saja keluar itu terlalu ke tengah jalan. Terlihat pengendara mobil sempat membanting setirnya dan menginjak rem dengan kuat. Tetapi sudah tidak terhindarkan lagi. Tampak bekas ban membuat garis pada jalan cor beberapa meter. Pengendara mobil itu lalu menghentikan mobilnya dan segera menolong korban. Sikap pengendara mobil itu juga dipuji oleh sebagian netizen. Ia dianggap sigap dan bertanggung jawab. Orang-orang kemudian berkerumun dan menolong korban. Rekaman video itu mencapai ribuan komentar dan ratusan share. Yang patut disayangkan kemudian adalah sebagian netizen justru memaki-maki pengendara mobil itu. Bahkan ada yang dengan sengaja memprovokasi untuk main hakim sendiri. Mestine digebuki wae kui mobile, leh nyopir orang nganggo mripat, kata salah seorang netizen yang memprovokasi untuk memukul mobil karena sang sopir dianggap tidak menggunakan mata. Netizen yang mengetahui sebagian kecil dari seluruh rangkaian peristiwa, tetapi komentarnya seolah-olah ia yang paling tahu sehingga berhak memberikan justifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna internet kita masih banyak yang belum dewasa dalam menyikapi berbagai informasi di media sosial. Di sisi lain, tidak ada orang yang berkeinginan agar ia mengalami kecelakaan di jalanan. Barangkali ia sudah berusaha hati-hati. Meski dengan kecepatan yang cukup wajar, tentu pengendara masih dalam batas kewaspadaan. Berbeda dengan kasus pengendara yang menabrak orang di trotoar jalan atau menabrak sebuah rumah. Tentu ia sudah tidak lagi waspada karena mobilnya berada di luar jalur kendaraan. Bagi kita yang berada dalam grup-grup media sosial atau melihat keunggahan yang serupa, tak semestinya memberikan justifikasi. Apapun alasannya, tidak dapat dibenarkan hanya karena empati pada korban lalu dapat memberikan penghakiman pada orang yang dianggap pelaku.
Entah di sisi manusia, apakah penabrak yang tetap dianggap sebagai pelaku sementara yang salah adalah korban. Tetapi memang di masyarakat kita, pengendara mobil atau kendaraan yang lebih besar akan disalahkan dalam sebuah kecelakaan, terlebih jika sampai mengakibatkan korban jiwa. Yang berbeda adalah musuh. Menganggap orang lain yang berbeda pendapat dan pilihan adalah musuh biasanya ditunjukkan oleh orang-orang kolot atau yang memiliki sikap fanatik atas suatu hal. Padahal memiliki sikap yang berlebihan atas suatu hal sudah dapat dipastikan akan memiliki efek buruk, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Contoh kasus dalam hal ini dapat kita perhatikan pada sikap masyarakat dalam beragama. Kefanatikan beragama yang ditunjukkan dalam kehidupan sosial akan menjadi pengganggu, baik bagi pemeluk agama yang sama maupun yang berbeda. Sementara itu, dalam setiap agama memiliki beberapa mazhab yang memiliki tafsir berbeda dalam menyikapi teks-teks agama. Dalam Islam misalnya, seorang yang fanatik biasanya menganggap orang lain pasti salah. Orang-orang yang bukan bagian dari golongan dianggap bukan muslim, dan lain sebagainya. Yang lebih parah, kemudian mengganggu dan membenci orang beragama lain. Di negara kita lebih parah lagi. Kefanatikan beragama dicampur dengan kefanatikan dalam pilihan politik. Ayat-ayat agama digunakan untuk membenarkan pilihan politik. Bagi mereka, pilihan politik merupakan pula jaminan akhirat untuk menuju surga. Padahal politik hanyalah urusan duniawi. Bahkan, masjid-masjid digunakan sebagai media kampanye. Mimbar sebagai ruang orasi publik. Majelis-majelis pengajian tak ubahnya panggung kampanye. Hal ini jelas merupakan penyalahgunaan ruang-ruang ibadah. Secara agama tidak dibenarkan, juga dianggap melanggar jika dilihat dari kacamata konstitusi. Kefanatikan ini kemudian melahirkan perpecahan masyarakat. Agama semestinya menjadi pemersatu dan ruang bersama untuk menciptakan kerukunan hidup karena sejatinya agama selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Sementara politik semestinya menjadi alat untuk dapat menyejahterakan masyarakat. Kekuasaan digunakan untuk keberpihakan kepada rakyat. Namun yang terjadi di negeri kita justru sebaliknya. Agama yang kemudian terpecah dalam golongan-golongan tertentu yang cenderung berdasarkan mazhab menjadi kelompok-kelompok yang saling serang, terlebih saling mengharamkan apa yang dilakukan oleh kelompok lain. Padahal apa yang dilakukan itu merupakan tradisi yang sudah mengakar dan menyatu dengan kebudayaan di masyarakat. Sebaliknya, orang-orang yang berusaha menjadi muslim sebagaimana di masa lalu atau berusaha menyerupai muslim dari negeri asal agamanya, dituduh tidak berbudaya dan lain sebagainya. Sikap-sikap seperti ini semestinya dapat tersingkirkan jika masing-masing saling melakukan kajian atas tafsir masing-masing. Perbedaan dalam tafsir atas teks agama adalah hal yang lumrah. Namun jika hal itu menjadi dasar untuk saling menyerang sesama pemeluk agama yang sama, inilah awal perpecahan sebuah agama. Perbedaan lahir karena adanya upaya untuk mencari kebenaran yang diyakini masing-masing kelompok. Jika memang tak suka atau tak sepakat dengan tafsir suatu kelompok, tak semestinya dijadikan dasar untuk membenci atau menyerang. Sikap dalam beragama itu pun tercermin dalam sikap berpolitik, hingga masing-masing memiliki julukan satu sama lain. Terus-menerus julukan itu digunakan yang jika dipahami tak ubahnya seperti saling memaki. Karena julukan untuk menggunakan jenis-jenis binatang sama seperti menyebut binatang ketika sedang memaki. Perpecahan pun tak terhindarkan, bahkan dalam lingkup terkecil, dalam keluarga, dalam lingkup RT, RW, desa, dan lain sebagainya. Sementara itu yang menikmati atas perpecahan itu adalah politisi yang mendapatkan kursi, baik di eksekutif maupun legislatif. Hal ini tentu sudah dipahami bersama karena masyarakat kita sudah semakin cerdas. Meski demikian, kefanatikan tetap mereka pelihara sebagai suatu sikap beragama dan sikap berpolitik. Meski menyadari bahwa hal itu tidak benar tetapi tetap dilakukan untuk menjaga marwah ideologinya. Kefanatikan beragama dapat ditunjukkan dalam diri pribadi. Saking senangnya pada agama, ia lalu mengekspresikan dalam bentuk ibadah yang terus-menerus dan tak pernah putus, baik ibadah secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam arti lain, kefanatikan mestinya ditunjukkan dalam laku-laku agama, bukan laku-laku sosial. Demikian pula dengan kefanatikan politik, ditunjukkan dengan upaya yang terus-menerus memperjuangkan nasib rakyat.
Kekuasaan politik yang tidak hanya berada di lingkup pemerintahan dan legislatif, ditunjukkan dengan upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menyebut hal ini sebagai kesalehan beragama dan kesalehan politik. Jika kedua kesalehan ini terpenuhi, tak akan ada lagi caci maki dan pemecahan umat sebagaimana yang kita lihat hari ini. Tidak peduli pada lingkungan. Seorang tetangga mengontrak rumah. Sudah beberapa tahun berada di kompleks kami. Namun sayangnya ia tak begitu aktif bersosialisasi, bergaul, ronda seminggu sekali, mendatangi rapat bulanan, dan bahkan abai jika ada kerja bakti. Tentu saja ia kerap jadi bahan gibah para tetangga lainnya, terutama lagi karena ia membiarkan rumput tumbuh tinggi di depan dan di samping rumahnya. Sebagaimana umumnya, orang mengontrak rumah semestinya merawat rumah beserta lingkungannya. Barangkali ia beranggapan bahwa rumput-rumput di depan dan di samping rumahnya adalah tanggung jawab bersama, karena ia hanya menempati di dalam rumah, bukan menempati di depan atau di samping rumah. Sepanjang 2 tahun menempati rumah itu, tak sekalipun tetangga untuk membersihkan rumput-rumput yang mengelilingi rumahnya. Bisa dibayangkan, sudah setinggi apa rumput-rumput tersebut. Dalam rapat bulanan, sudah pernah disosialisasikan bagaimana setiap warga harus menjaga lingkungan rumah masing-masing untuk kesehatan bersama. Namun, ia yang tak pernah hadir rapat tentu tak mengetahui sosialisasi itu. Pernah pula ditegur warga lain, namun hanya diiyakan tanpa dilakukan pembersihan rumput di sekitar rumahnya. Lama-lama, para warga sudah lelah mengingatkan. Hal yang menyedihkan lagi adalah ketika ada tetangga yang meninggal. Ia pun sengaja tak keluar rumah. Padahal jelas ia sedang ada di rumah, tidak sedang bekerja. Sebenarnya ia bisa saja menggugurkan kewajiban bertetangga dengan keluar sebentar. Syukur-syukur menyisipkan amplop pada kotak yang telah disediakan. Namun, dari mulai pengumuman meninggal hingga ke pemakaman, ia sama sekali tak keluar rumah. Meski berbeda blok, hanya dipisah oleh 2 blok, mestinya juga turut berduka cita dengan membantu berbagai hal demi kerukunan bersama. Jika orang normal, teman yang jauh saja pasti akan datang melayat, apalagi tetangga sendiri yang akan menjadi penolong jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tak diinginkan. Dan itu pun pernah terjadi. Ketika itu anaknya yang baru berusia setahun mengalami panas yang sangat tinggi. Tiba-tiba anak mengalami kejang-kejang, giginya selalu merapat. Dalam kepanikan, pukul 11 malam ia menggedor rumah tetangga dan membuat gaduh. Beberapa tetangga datang dan mencoba menolong. Tetangga yang lain dengan sigap mengeluarkan mobilnya dan siap membawa mereka ke rumah sakit. Dalam sekejap, tetangga dalam satu blok bergerak untuk menolong mereka tanpa ada yang mengomando. Peristiwa ini semestinya menjadi pengingat baginya, bahwa tetangga akan bergerak jika ada sesuatu yang terjadi. Namun rupanya tidak. Ia tetap menjadi dirinya yang tak mau bergaul dengan tetangga, bahkan untuk melayat tetangga yang meninggal. Bagaimanapun tinggal di kompleks perumahan sebesar apapun, tetangga adalah hal penting, sebab kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Tidak hanya ketika membutuhkan bantuan, tapi untuk hal yang sederhana sekalipun, seperti bercakap santai dengan tetangga, main catur, dan lain sebagainya. Bertetangga adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang baik, tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk keluarga kita. Bahkan anak-anak, setiap anak membutuhkan ruang bermain yang tak hanya berada di dalam rumah. Anak membutuhkan ruang sosial untuk bermain dengan anak-anak seusianya. Tidak cukup hanya di sekolah, di lingkungan rumah mereka juga butuh bersosialisasi. Dengan demikian kita tak hanya menciptakan ruang yang nyaman dan aman untuk tinggal, tetapi juga kompleks yang ramah anak. Apakah kita bisa selalu menemani anak untuk bermain? Apakah kita cukup menyerahkan anak kita kepada gadget? Apakah kita tak membutuhkan ruang religius yang bisa dibangun bersama tetangga? Apakah kita merasa memiliki uang lalu tidak membutuhkan tetangga? Semua bisa dikerjakan pembantu di rumah tangga. Di balik ketentraman dalam kehidupan sehari-hari, ada tetangga yang rela mengurusi banyak hal sehingga kita tak perlu repot-repot menciptakan suasana yang nyaman. Ada yang rela menjadi ketua RT atau ketua paguyuban, sehingga ia menjadi pihak yang berwenang dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di kompleks perumahan. Apakah dengan adanya satpam maka urusan keamanan telah selesai? Apakah dengan adanya pengangkut sampah maka soal lingkungan telah selesai?
Jawabannya tentu saja tidak. Di mana ada sekelompok orang tinggal bersama, di situ pasti ada persoalan-persoalan yang mungkin tidak terduga dan membutuhkan penyelesaian. Selain itu, bergaul dan aktif bertetangga tak akan mengurangi kewibawaan, justru menunjukkan diri kita bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Egoisme intelektual. Seorang penulis dan peneliti merasa kecewa dengan kondisi beberapa buku yang bagus di sebuah perpustakaan. Ia sedang meneliti dan membutuhkan bahan-bahan untuk penelitiannya. Harus terhenti sejenak dan terganggu dengan kondisi tersebut. Pasalnya, ketika ia menemukan sumber bacaan yang diinginkan, sebuah tulisan tertera dalam daftar isi. Tetapi ketika dibuka pada halaman yang dimaksud, tulisan itu telah dicuri atau lebih tepatnya disobek oleh entah siapa. Ia kemudian menuliskan kekecewaannya itu pada sebuah status di media sosialnya. Demikian ia menulis. 2 hari lalu saya ke perpustakaan daerah yang ada di Jalan Malioboro. Di perpustakaan ini terdapat majalah dan koran lama dari tahun 1940-an sampai 2000-an. Selain itu banyak buku referensi. Perpustakaan ini menyediakan bahan sejarah yang tak mungkin diberikan internet. Tempatnya nyaman, bersih, dan sejuk. Pelayanannya sangat baik dan elok. Kepentingan saya yang utama adalah memeriksa akurasi sumber untuk sebuah buku berkaitan dengan sebuah tulisan Pramudia Anantatur di majalah Mimbar Indonesia pada awal tahun 50-an. Alhamdulillah, sumber majalah yang dimaksud berkat bantuan petugas perpus langsung ketemu. Tapi ternyata tulisan yang diinginkan sudah hilang. Saya mencoba mengecek tulisan Pramudia yang lain di edisi yang lain di bundel tahun yang sama. Pramudia sangat produktif menulis esai dan cerpen di majalah ini di tahun 1950-an. Ternyata seluruh tulisan Pramudia juga sudah hilang semua. Saya sedih karena sumber yang saya cari tak ketemu. Lebih sedih plus marah lagi karena seluruh tulisan Pramudia di majalah ini setidaknya di tahun yang saya cari ini sudah dirampok semua. Sebagian catatan, biar tidak menduga-duga bahwa ini kerjaan orang perpus sendiri atau kerjaan pemerintah Orba, sebelum COVID-19 saya sempat mengunjungi perpus ini dan masih sempat melihat tulisan-tulisan Pram itu. Selain itu di majalah lain masih ada juga tulisan Pram yang mungkin si pencuri ini tidak sempat tahu. Siapa yang tega melakukan hal ini? Tentu orang yang ke perpus adalah orang yang terpelajar, ingin meneliti dan menulis, serta membagikan tulisannya pada masyarakat. Tetapi kalau orang itu mengambil bahan-bahan ini hanya untuk dirinya dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain dan orang berikutnya untuk juga bisa menikmati dan mempelajari bahan-bahan itu, dia bukan cuma egois tapi juga seorang perampok. Dia preman yang mungkin menyamar jadi mahasiswa, peneliti, penulis, atau intelektual. Mungkin orang itu penyuka bahan-bahan sejarah lama, atau lebih khusus pencipta Pram. Tapi itu berarti cinta yang jahat dan palsu. Padahal pihak perpus sudah memberikan kesempatan untuk menikmati dan membaca secara bebas, serta juga memfoto atau men-scan. Jadi mengapa harus dirampok? Hei, perampok yang menyamar menjadi mahasiswa, penulis, peneliti, atau akademisi, kembalikan bahan-bahan itu. Kalau kalian ketemu bahan-bahan itu dalam bentuk asli, berupa kertas koran yang warnanya sudah kuning kusam, ingatkan bahwa yang dia lakukan adalah sejenis vandalisme. Ingatkan untuk dikembalikan. Tulis penulis dan peneliti Hairus Salim pada status Facebook 1 April 2022. Susah sedikit sudah merasa paling sengsara sedunia. Cerita dari seorang teman yang bagi saya cukup lucu, meski baginya merupakan kejadian yang tidak menyenangkan. Pasalnya saya tidak melihat peristiwa yang menimpanya itu sebagai satu cerita tersendiri, melainkan berusaha membandingkan kisah-kisah lain yang justru lebih ironis daripada apa yang dialami oleh teman saya itu. Berbeda dengan teman saya yang menghadapi masalah kecil dengan perspektifnya sendiri. Ia belum pernah mengalami masalah itu sehingga menurutnya cukup berat. Sementara banyak orang mengalami hari-hari yang jauh lebih berat daripada yang ia alami. Teman saya itu terburu-buru ke kantor.
Ia memacu sepeda motornya dengan kecepatan yang relatif kencang sembari meliuk-liuk di jalan raya untuk menghindari kendaraan di depannya. Ia sudah terbiasa dengan ngebut-ngebut di jalan. Maklum saja, motornya mendukung untuk bergerak lebih cepat ketika di jalanan. Belum juga sampai ke kantor, motornya tiba-tiba ngadat. Betapa jengkelnya ia yang menemukan motornya ngambek di saat ia terburu-buru. Dengan terpaksa menghentikan laju motornya dan menepi ke pinggir jalan. Barangkali ia menstarter motornya dengan kickstarter, tak juga mau menyala mesinnya. Ia pun membuka busi motornya, dilihatnya bersih dan kering. Ketika dicoba dinyalakan dengan kickstarter, perapiannya cukup baik. Ia pun menaruh curiga pada tangki bensinnya. Ia mengetuk tangki motornya, dan ternyata berbunyi nyaring tanda tak ada isinya. Ia membuka penutup tangki dan dilihatnya dalam-dalam. Betullah ia kehabisan bensin. Maklum saja, beberapa minggu yang lalu ia sempat mengeluh aki motornya tekor sehingga indikator di motornya juga ngawur semuanya. Termasuk indikator bensin. Ia jengkel bukan main. Jengkel pada motor dan jengkel pada diri sendiri. Bagaimana bisa ia luput mengisi bensin sementara sehari-hari ia menggunakannya? Dan lagi pula sebagai biker, ia malu pada diri sendiri karena motornya mogok hanya karena lupa mengisi bensin. Kalau mogok karena bensin atau onderdil yang harus dan belum sempat mengganti, tentu itu alasan yang berbeda. Entahlah, ia tetap merasa malu meski ketika peristiwa itu terjadi, tidak ada orang yang mengenalnya yang memperhatikannya. Terpaksa ia mendorong motornya ke arah kantor. Ia mendebak-nebak di mana ada penjual bensin eceran. Sementara untuk SPBU sudah terlewat jauh dan itu satu-satunya SPBU yang berada di jalan menuju kantor. Rupanya cukup jauh ia menuntun motor baru mendapatkan penjual bensin eceran. Ia meminta penjual untuk mengisi tangkinya sampai penuh. Tentu saja penjual bensin eceran itu heran. Namanya saja bensin eceran, orang yang mampir ke sana pasti hanya membeli seliter, paling banyak 2 liter. Lah ini kok sampai setangki penuh? Tapi toh, akhirnya dituruti saja kemauan teman saya itu. Keringatnya keluar banyak. Beberapa bagian baju telah basah oleh keringat. Saking jengkelnya ia kemudian menelepon saya. Katanya, ia akan terlambat lama untuk ke kantor karena ada insiden pada motornya. Saya tanya, apakah kecelakaan? Ia jawab dengan mengatakan tidak. Ia menelpon hanya ingin pamit karena akan terlambat cukup lama. Saya mengiyakan dan tidak mempermasalahkannya. Toh selama ini peristiwa itu tidak pernah terjadi. Saking jengkelnya bukannya langsung ke kantor, ia justru membelokkan motornya ke arah pulang yang mencari bengkel terdekat yang tadi ia lewati. Ia berniat mengganti aki lama yang sudah soak. Dengan begitu, indikator pada motornya akan berfungsi kembali. Oh iya, sekalian diservis dan semua kerusakan harus dibenahi atau diganti. Di bengkel tidak terlalu lama, mungkin 1 jam. Hanya mengganti aki dan servis biasa karena tidak ada kerusakan yang parah. Sebenarnya ia cukup rutin ke bengkel untuk memeriksakan motornya. Hanya apes saat ia kehabisan bensin hingga jengkelnya seperti itu. Semuanya beres, benar, semua indikator sudah kembali normal. Termasuk indikator bensinnya. Hampir sampai kantor, ia tak sengaja melihat indikator di motornya. Lah kok, indikator bensin masih turun drastis? Ia kemudian khawatir. Ia menduga-duga kesalahan apalagi yang terjadi di motornya itu. Apakah ada kebocoran? Sampai di parkiran kantor, ia mengecek tangki bensinnya yang ternyata masih penuh. Ia mengecek bagian bawahnya, tak ada kebocoran sama sekali. Ia kembali jengkel, sebab dugaan kuatnya adalah pelampung pada tangki bensin motornya rusak sehingga indikatornya tidak berfungsi. Jadi, meski tidak sepenuhnya sia-sia ia mengganti aki motor, namun ia telah berbuat ceroboh dengan tidak memperhatikan part lain atau berkonsultasi lebih dengan montir yang ada di bengkel. Meski jengkel dan berusaha menyelesaikan masalahnya dengan cara membabi buta, ternyata masalah utamanya justru tidak terselesaikan. Bagi saya ini lucu. Menyelesaikan masalah semestinya dengan kepala dingin sehingga dapat selesai dengan tuntas. Bagian 3. Bagian ini merupakan refleksi atas semua ego yang terjadi sehari-hari dalam lingkungan kita, baik dalam hubungan dengan pasangan, keluarga, sosial, dan di tempat kerja.
Ego-ego itu berseliweran setiap hari dan mudah kita lihat. Kebanyakan merupakan contoh-contoh peristiwa yang nyata terjadi sehingga kita bisa merasa dekat atau bahkan terlihat dalam pengalaman tersebut. Dalam arti lain, kita diperlihatkan contoh-contoh ego yang kadang tidak kita sadari karena mungkin kita memaklumi ego tersebut. Namun bisa jadi ego yang dimaklumi itu justru mengganggu orang lain tetapi tak bisa mengungkapkannya. Bagian ini menjadi pengambilan sikap. Setelah kita mengetahui ego-ego dalam keseharian, dan agar tidak mengganggu orang lain, lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah akan terus melakukannya karena dapat dimaklumi, atau justru menghindari atau menaklukkan ego itu? Bagi siapapun, ego merupakan hal yang tidak tepat. Barangkali jika dilakukan sekali masih bisa dimaklumi, tetapi jika terus-menerus dilakukan tentu akan mengganggu dan justru dapat melahirkan pandangan-pandangan negatif kepada kita. Pada akhirnya kita sendiri yang rugi karena ketidaktahuan kita. Tiba-tiba teman atau kerabat menjauh dari kita sebab kita tak menyadari telah mengumbar ego. Dampak panjangnya adalah kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang kita kenal. Demikian pula jika kita mendapatkan kritik dari seseorang bahwa kita terlalu mengumbar ego. Itu menjadi peluang besar untuk segera memperbaiki diri. Keterbukaan orang tersebut merupakan hal positif dan perlu kita apresiasi. Daripada ia akan diam-diam meninggalkan kita karena ego yang kita tunjukkan kepada mereka. Bentuk apresiasi itu bisa kita tunjukkan dengan perubahan diri. Bagaimanapun, untuk memberikan kritik kepada kita, seseorang itu telah mencoba memberanikan diri sebab risikonya bisa bermusuhan dengan kita. Jika tidak ada pemberitahuan dari seseorang, tentu kita akan selalu merasa nyaman dengan perilaku kita yang mungkin merugikan orang lain. Sebab pada dasarnya, mementingkan ego itu menjadi hal yang menyenangkan. Seni meredam ego. Mengejar keindahan adalah omong kosong yang jauh lebih berbahaya daripada mengejar kebenaran atau kebaikan. Karena hal itu memberikan godaan yang lebih kuat pada ego. Northrop Frye. Ego tidak bisa dihilangkan sama sekali. Ia tidak seperti pohon yang bisa ditebang sampai ke akar-akarnya sehingga tidak akan tumbuh kembali. Ego seperti rumput mengakar kuat ke dalam tanah. Meski batangnya telah habis dicabut, ia akan mampu tumbuh kembali. Pada musim kemarau barangkali pertumbuhannya lambat, tetapi jika ada pemantik sedikit saja dari air, ia akan tumbuh dengan cepat. Sebagaimana rumput, ia bisa tumbuh di mana saja. Di rumah, di taman, di lapangan, bahkan di gedung bagus sekalipun. Oleh sebab itu, yang bisa kita lakukan adalah meredam. Begitu muncul harus segera disadari dan kemudian meredakannya. Seperti rumput, yang jika tumbuh langsung dipangkas. Terus-menerus begitu. Atau sekalian dipelihara, ditata sehingga enak dipandang. Hal ini membutuhkan seni agar penataan rumput tidak sembarangan dan menambah nilai estetik pada halaman rumah kita. Demikian juga dengan ego, yang jika bisa ditata dengan baik dan menjadi nilai positif serta estetik pada diri kita. Orang yang mampu mengendalikan ego dengan baik akan cenderung disenangi orang lain. Dengan begitu, ia memiliki banyak teman dan dibutuhkan dalam berbagai kondisi karena dapat diandalkan. Mencari tahu kondisi dan situasi. Apapun jenis dan model penolakan itu, pasti kita akan merasa kecewa, padahal kita sudah berusaha mengajak baik-baik, bahkan sudah memberikan tawaran yang baik agar orang yang kita ajak bersedia menerimanya. Juga kita telah menyediakan reward yang bagus, tetapi tetap saja ditolak. Kekecewaan yang kita tunjukkan merupakan ego yang kadang kita sendiri tidak menyadarinya. Dan ketika ego itu semakin tinggi dan kita menunjukkan rasa marah, maka sesungguhnya kita sudah terjebak terlalu dalam kekubangan ego. Hal itu menunjukkan bahwa kita sesungguhnya tidak mengetahui kondisi seseorang sehingga lebih memaksakan pendapat kita sendiri bahwa tawaran kita itu akan menguntungkan seseorang tersebut. Bagi kita itu tawaran baik, tetapi belum tentu akan baik pula bagi orang lain. Dalam kondisi ini, kita sebaiknya mengonfirmasi apa yang menjadi sebab penolakan itu terjadi. Apakah ada kondisi khusus yang membuatnya menolak? Misalnya, kita akan mengajak makan siang seorang teman pada jam istirahat kerja. Dalam pangan umum, seorang pekerja membutuhkan istirahat yang menambah energi dengan cara makan siang.
Selain itu, makan akan dapat membuat kita semakin konsentrasi dalam bekerja selanjutnya. Bahkan kita menawarkan akan mentraktirnya, namun tetap ditolak. Ketika ditolak itu, tentu kita akan merasa kecewa sebab kita membutuhkan teman untuk makan siang. Kekecewaan itu lahir dari ketidaktahuan kita atas kondisi dan situasi teman kita itu. Barangkali ia sedang menghadapi pekerjaan yang harus diselesaikan saat itu juga sehingga tidak bisa diganggu bahkan hanya untuk makan siang. Jika pekerjaannya ditunda, ia akan menghadapi masalah yang lebih besar karena kena marah atasan. Atau kondisi lain, yang ternyata ia sudah membawa bekal makan siang dalam rangka agar lebih irit. Meski sudah ditraktir dan tetap menolak, barangkali ia berpikir bahwa ditraktir adalah utang yang kelak harus dibayar dengan mentraktir pula. Dengan begitu, di kemudian hari ia akan membutuhkan pengeluaran yang lebih besar, padahal niatnya ingin irit pengeluaran. Apapun alasannya, ketika digunakan untuk menolak, tentu teman kita memiliki pertimbangan yang berbeda daripada apa yang sedang kita pikirkan. Dengan mengetahui alasannya, sebaiknya kita tidak lagi memaksakan kehendak kita meski menurut kita hal itu baik untuknya. Dan jika dipaksakan, tentu hasilnya tidak akan lebih baik. Misalnya, karena makan siang, ia jadi tak bisa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, padahal harus persentase produk. Atau ia khawatir nantinya makannya akan mubazir, dan lain sebagainya. Lalu ketika kita memaksakan alih-alih ingin berbuat yang terbaik untuk teman, kita justru terjebak dalam keegoisan. Artinya, egoisme tidak berbanding lurus dengan niat baik. Sebab kondisi dan situasi yang dihadapi seseorang berbeda dengan pandangan kita. Meski demikian, sebaiknya kita menyampaikan bahwa tawaran kita tetap berlaku jika nantinya ia berubah pikiran. Hal ini mengindikasikan bahwa kita tetap menghargai kondisi dan situasi teman kita itu.